Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Andoy di Rekam Cerita Misteri channel Cadaili. Nah, kali ini Mang Andoy bakal membawakan cerita dari Bagas Karasanta dengan judul Fenomena gaib di area penambangan pasir. Area penambangan pasir atau galian C ini terletak di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat. Meski pemerintah Kota Cirebon sudah menutup galian C tersebut, namun entah mengapa aktivitas pengerukan pasir sampai sekarang masih terus berlangsung. Meskipun akibatnya kerusakan lingkungan pun tak terelakkan. Bahkan pada Juni lalu jatuh korban 3 anak tertimbun longsoran pasir. Beberapa tahun sebelumnya, persisnya pada 25 Maret 2010 lalu, juga terjadi musibah yang menimpa 3 pekerja penambang pasir di Kelurahan Cibogo dekat dengan Kelurahan Argasurya. Mereka tewas tertimbun longsoran tebing saat bekerja. Ketiga korban terdiri dari warga kampung Kedung Krisik, warga kampung Suketuwur, Kelurahan Argasunya, dan seorang warga kampung Cibogo. Berdasarkan informasi yang diperoleh di lokasi kejadian, tewasnya 3 penambang tersebut akibat runtuhnya tebing cadas terjadi sekitar pukul 17.00. Peristiwa tragis tersebut terulang kembali pada sore hari 22 Juni 2013. Kali ini 3 bocah warga kampung Sumurloa, Kelurahan Argasunya dinyatakan meninggal tertimbun longsor di lokasi galian C di Argasunya. Ketika sedang bermain, mereka tidak sadar tebing tersebut runtuh dan menimpa 3 anak tersebut. Berdasarkan hasil data olah tempat kejadian perkara, tebing yang longsor memiliki ketinggian sekitar 4 meter. Saat longsor terjadi, bocah-bocah tak berdosa itu tepat berada di tebing, tertimbun dan meninggal dunia. Sementara beberapa bocah lain selamat dengan luka-luka di tubuhnya. Lokasi galian pasir seperti itu memang beresiko longsor. Apalagi jika diguyur hujan, tebing mudah runtuh dan mengancam jiwa yang berada di bawahnya. Meskipun runtuhnya karena faktor alam, tetapi proses penambangan pasir itu memiliki andil besar terjadinya bencana. Longsornya galian pasir tersebut umumnya berawal ketika para korban itu tengah menggali pasir di bawah bukit. Penggalian pasir itu sendiri dilakukan dengan cara manual, yakni dengan membuat lubang-lubang. Diduga akibat penggalian sudah terlalu dalam, tanah lapisan atas tak kuat menahan beban hingga terjadilah longsor. Namun, demi memenuhi kebutuhan hidup, mereka yang bekerja di lokasi seolah tidak menyadari adanya bahaya yang mengancam. Mereka tetap saja menggali pasir sementara tebingnya di sebelahnya bergerak runtuh. Sebenarnya kawasan galian pertambangan pasir tersebut sudah resmi ditutup oleh pemerintah Kota Cirebon lantaran sudah banyak memakan korban. Tetapi sebagian warga setempat masih berani menggantungkan hidup dari menggali pasir di lokasi tersebut. Terlepas dari musibah yang merenggut korban sebagian akibat aktivitas ilegal penambangan pasir tersebut, di lokasi itu memang sering muncul fenomena gaib yang sulit dicerna nalar sehat manusia. Sejumlah penampakan gaib sering dijumpai warga setempat yang berujung pada kepercayaan bahwa di sana terdapat komunitas makhluk astral. Sejauh ini, penulis sudah beberapa kali melihat lokasi penambangan tersebut. Penulis sempat berbincang-bincang dengan warga sekitar.
Banyak warga di sini yang pernah bertemu dengan makhluk-makhluk gaib, tapi karena sudah biasa, ya jadi tidak lagi merasa aneh. Tutur seorang warga kepada penulis. Seorang warga lainnya mengatakan bahwa di beberapa titik sekitar area galian pasir tersebut ditenggarai terkubur benda-benda pusaka yang memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Kami sudah biasa melihat paranormal yang melakukan penarikan benda secara gaib. Ada yang dapat mustika, keris, dan segala macam benda. Mencermati hal demikian, penulis sengaja menghubungi seorang praktisi supranatural dan metafisika bernama Ustadz Ade. Demikian sapaan akrab Mawan Suganda yang menetap di BTN Munjul, Majalengka, Jawa Barat. Atas permintaan penulis, sang Ustadz bersedia untuk berkunjung ke lokasi dan mencoba melakukan komunikasi dengan para penghuni alam astral di sana. Pada 10 Juli lalu, menggunakan kendaraan Kijang, kami pun meluncur ke lokasi yang dimaksud menjelang sore hari. Setelah kami berada di lokasi area galian pasir, kami memilih lokasi yang dianggap wingit dan tentunya yang tidak membahayakan keselamatan kami. Bagaimanapun juga, areal galian pasir terhitung tidak dapat diprediksi keadaannya. Bahaya longsor dapat saja mengancam. Beberapa saat kemudian, Ustadz Ade hening sejenak, mencoba menjalin komunikasi dengan makhluk gaib yang ada. Selang beberapa waktu berlalu, dia mengungkapkan kepada penulis hasil kontemplasinya. Berdasarkan kontemplasi sang Ustadz di tempat itu, diketahui bahwa hampir di segala penjuru lokasi galian pasir terdapat komunitas makhluk gaib. Layaknya manusia saja, mereka beranak pinak di sana. Bahkan, aktivitas para makhluk gaib itu pun tidak jauh berbeda dengan kehidupan kita sebagai manusia. Tutur Ustadz Ade seraya tersenyum. Sang Ustadz berkata sambil menunjukkan salah satu titik seputar galian penambangan pasir yang menjadi pusat kegiatan makhluk gaib. Menurutnya, di tempat itu terdapat aktivitas makhluk gaib yang mirip suasana pasar. Hiruk-pikuk pasar gaib tersebut mirip benar dengan pasar dalam kehidupan manusia. Namun uniknya, pedagang maupun pengunjung pasar yang berjenis perempuan semuanya mengenakan pakaian berupa kemben atau kain adat Jawa. Sedangkan para laki-laki bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana komprang. Saya tidak dapat melihat secara jelas wajah-wajah mereka, begitu pula dengan apa yang mereka jajankan di pasar itu, ujar Ustadz Ade dengan raut keheranan. Sang Ustadz mengaku sempat kerepotan saat membuka kontak gaib dengan penghuni alam astral di sana. Dia diserang semacam energi negatif dari makhluk gaib di sana lantaran keberadaan mereka merasa terusik. Ini hal biasa saja. Mereka mengira kita bagian dari orang-orang yang hendak mengganggu hunian mereka, kilah sang Ustadz. Meskipun demikian, hal lain yang dianggap mencengangkan bagi Ustadz yang biasa mengisi ceramah di Majalengka ini adalah banyaknya makhluk gaib di lokasi galian pasir yang mengaku beragama Islam dan menjadi pengikut setia seorang waliullah ternama. Uniknya lagi, ada di antara makhluk gaib tersebut yang sempat menunjukkan kepada sang Ustadz seputar sebuah tempat yang konon pernah dijadikan sebagai ajang diskusi dan tausiah Wali Songo. Di tempat itulah para Wali Songo berdiskusi segala macam persoalan umat, khususnya tentang strategi menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, baik untuk wilayah Cirebon maupun daerah sekitarnya. Sebagaimana diketahui, wilayah Cirebon sering disebut sebagai Kota Wali. Konon, sebutan itu tak lepas dari aktivitas para aulia penyebar agama Islam sekitar abad 13 di kota tersebut, yang kemudian masyhur disebut
Wali Songo. Salah satu tokoh berpengaruh adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Makam beliau terdapat di Gunung Jati, Cirebon, dan hingga kini banyak dikunjungi peziarah dari berbagai daerah. Kiprah beliau sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa, khususnya di Cirebon, meninggalkan banyak jejak dan dapat dijadikan sebagai bukti sejarah masa lalu. Salah satunya adalah situs bangunan fenomenal, yakni Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang berdiri megah di kawasan Kasepuhan. Namun sayangnya, situs lain Sunan Gunung Jati dalam melakukan syiar Islam di Cirebon banyak terbengkalai. Situs-situs yang dimaksud adalah keberadaan sejumlah makam kuno yang tersebar di beberapa desa di Cirebon. Misalnya, di kawasan padat penduduk Jalan Kanggraksan, Kecamatan Harjamukti, terdapat beberapa makam kuno berukuran tidak lazim, yakni lebih besar dari makam biasanya. Penduduk setempat menduga situs tersebut merupakan makam para pengabdi setia Sunan Gunung Jati saat menyebarkan agama Islam di Cirebon. Sementara sebagian orang yang lain menyebutkan makam tua itu berisi benda-benda pusaka yang sengaja dikubur di sana untuk menghindari penjarahan kaum penjajah. Sampai sekarang belum ada kejelasan apa dan siapa yang terkubur di balik makam kuno itu. Tutur Haji Karya warga setempat. Makam-makam kuno itu masih berdiri utuh di sana karena warga sekitar masih menaruh peduli untuk sekedar membersihkannya. Demikian sekilas info yang penulis dapatkan. Kembali ke area penambangan pasir, selanjutnya penulis bersama sang ustadz menyambangi area galian pasir. Sang ustadz mengaku merasakan getaran aura yang berbeda. Saya sangat merasakan karomah para wali di sekitar tempat ini, kata Ustadz Ade. Dia mengungkapkan bahwa untuk melacak kebenaran tempat tersebut benar-benar pernah dikunjungi oleh para wali Songo, tentunya harus dilakukan kajian ilmiah, khususnya arkeologi. Dalam hal ini, para sejarawan dapat saja membuka data-data penelitian atau referensi mengenai perjalanan syiar Wali Songo selama melakukan aktivitas menyebarkan agama Islam di Cirebon. Lalu penulis berkata kepada sang ustadz, apakah korban-korban yang meregang nyawa di area galian C merupakan ulah makhluk astral? Sang ustadz menjawab dengan kalimat tegas, sungguh tidak bijaksana jika kita menyalahkan mereka atau makhluk gaib yang menghuni lokasi area galian ini. Selanjutnya, sang ustadz menegaskan bahwa makhluk gaib itu seperti manusia saja. Mereka tidak akan berbuat macam-macam jika kehidupan mereka tidak terganggu. Aktivitas liar penambangan pasir yang selama ini dilakukan warga bukan hanya menciptakan kerusakan lingkungan hidup, melainkan juga membahayakan manusia yang berada di lokasi tersebut, ujar Ustadz Ade. Di sisi lain, aktivitas itu juga mengganggu kehidupan makhluk gaib yang berada di sana. Inilah yang hendaknya menjadi pemahaman kita semua, katanya seraya menutup perbincangan. Penulis masih diselimuti pertanyaan. Mungkinkah makhluk gaib mencelakakan manusia? Ataukah manusia itu sendiri yang mencelakakan dirinya sendiri akibat perbuatannya merusak alam? Demikian cerita kali ini, Mang Adoy pamit diri. Terima kasih sudah menyimak cerita ini. Terima kasih buat penulisnya. Mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai jumpa di kisah rekam cerita misteri lainnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.